إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pilih langsung Cina ngomong si Bali ini namun kali jadi kalau saya buka dalam kitab-kitab hadis dengan mesin pencari hadis yang diawali dengan kalimat man yuridillahu bi khairan, ada sekitar 191 hadis. Dari 191 hadis itu diakhiri dengan dua redaksi saja. Yang pertama yufaqihu fiddin, yang kedua yusib minhu. Ini kalau mau mendapat kebaikan, apakah seseorang itu mau belajar atau yang kedua dia akan ditimpa musibah terlebih dahulu. Bila beri waktu, mantap ya, belajar ya. Alhamdulillah dengan datangnya kita di sini mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa kita akan mendapat kebaikan dengan jalan belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan mengkaji tema yang fantastis, tetapi bukan sekedar kita ingin cari yang aneh-aneh, akan tetapi ini merupakan perkara yang sangat akrab juga sangat dasar. Kalau kita kenal di Cina cuma ada satu, apa? Pampir. Di Mesir ada Umi, ya. Di Indonesia ada, wah, kurang-kurang, Tapi kalau kita perhatikan saudara sekalian, yang paling melongso itu demitnya Indonesia. Kalau di barat itu Dracula, lihat tampilannya pakai style jas, keren. Lihat vampirnya Cina itu pakai pakaian kaisar, lengkap dengan toganya, keren juga itu. Ya. Lihat jin Arab itu pakai pakaian kerajaan, lengkap dengan sepatu Aladinnya itu, keren juga itu. Yang melongso demitnya Indonesia. Ya. Tuyul nanti kata nanti lambi. Anak saya dikatok kalau hijau nanti lambi, atau salin kalau lain. Ana sing komplit ning lakune ngisor, besar ngisor. Bahkan ternyata menurut peneliti Belanda tahun 1906, dia namanya dia itu melakukan sensus penduduk hantu di Pulau Jawa. Menarik itu, Pak. Jadi dia bikin penelitian di Pulau Jawa, dia bertanya kepada masyarakat Jawa, ya, bagaimana hantu menurut persepsi mereka. Ternyata didapatkan data yang fantastis. Penjawa mawon Pak, itu didapatkan ada 50 nama hantu. Wong do ngerti Pak, ya, jeneng dembit nang Jawa ono 50, lengkap dengan karakternya dia tulis. Oh sing gawe ini tolong jupuk jenenge Yul, ngerti kabeh. Sing membo-membo dadi wong ayu jenenge Teri. Sing nggo rambut putih, rambutnya gembya-gembya, Lana. Sing gegere balong, nek sing sendale balong Pak, tadi duit ya, dan balong. Itu 50 nama dan sekarang tidak berkurang, malah bertambah. Ya. Banyak itu demit-demit baru. Ya. Suster ngesot, kalau itu hantu jamu gendong, hantu nama, jembatan Ancol dan seterusnya. Terus ada, ya, saking angkai demit Pak, sampai-sampai nom-nom tadi kan pacaran modelnya dibayar demit. Ya. Karena ada 4 model cinta. Cinta yang pertama adalah cinta ala tuyul. Matre, ada uang abang di saya, ada uang abang di buang. Itu cinta ala tuyul. Nah, itu matre. Sing mesen saja ke singgir, nggih. Yang kedua ada cinta ala pocong.
cintanya melompat dari satu hati ke hati yang lain. Nah, itu cinta ala pocong. Ada yang ketiga, cinta ala sundel bolong. Dari depan manis, cantik, dari belakang bolong. Jadi sukanya gombal, itu cinta ala sundel bolong. Tapi yang paling bahaya yang keempat ini, Pak. Ya. Cinta ala kuntilanak ini yang paling bahaya. Ya. Nggak tahu kapan nikahnya, tahu-tahu punya anak ini yang bahaya. Jadi kita perlu waspada pada zaman sekarang ini. Ya. Bapak itu yang memang Allah Taala. Jadi fenomena perdukunan juga sangat banyak. Kalau kita cerita dukun juga paling banyak juga kira-kira sebagai khusus di Jawa. Tapi khusus. Dengan diri loh, ya. Kerumuh ya kita ya bakeng, ya. Ini perdukunan luar biasa. Ya. Jadi ada sebuah paguyuban paranormal. Soal nama bisa berubah. Dulu dukun tahun 90 paranormal, ya. Kemudian tahun 2000 sekian, ya, itu ganti lagi spiritualis. Biar agak keren, Pak. Mengikuti perkembangan zaman, ya. Makanya tempatnya saran juga lain juga. Dukun zaman dulu itu di pojok-pojok gua, ya. Terus tumpahan yang mana 10 lidi hari ini, ya. Nah, saya ini dukun boleh top tanah, Pak. Ya, tekelannya jadi top, numpaknya pesawat punah. Ya. Nah, ikuti ya, Pak, perkembangan zaman. Ya. Ada sebuah paguyuban paranormal, dia beranggotakan 60.000 lebih. Itu baru satu paguyuban, belum yang lain. Ya. Dengan spesialisasi masing-masing, itu perdukunan juga sangat banyak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, karenanya kita perlu mempelajari bagaimana memahami dunia lain, ya. Alam jin itu dengan ilmu syar'i. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, ya. Kita berbicara tentang sesuatu yang kita tidak bisa melihat langsung, hendaknya kita mendasarkan keyakinan kita pada apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah akan kita kaji pada pagi ini tentang tangan jin di alam manusia. Itu buku saya pertama. Jadi buku saya itu yang saya tulis memang nuansanya jin, setan dan lain-lain, Pak. Ya. Jadi buku pertama campur tangan jin di alam manusia. Buku berikutnya dukun hitam, dukun putih. Sebelumnya sayembara iblis. Ada juga buku menang melawan setan. Ya. Tapi ada yang pesan gini, Ustaz tolong dikirim 50 jin, 50 dukun, 50 iblis dan 50 setan. Wah gitu dolan ngomong. Nah, itu kan singkatannya begitu, jin, setan, dukun sama iblis itu loh, ya. Padahal saya hampir mau nulis tuyul nyata atau takhayul. Nah, tapi tidak enak juga, masuk judulnya kabeh bisa. Betul tani itu ya. Tuyul 10, jin 10. Wah. Iblis 10, dukun 10 itu dolan ngomong ya. Makanya kemudian nulis buku-buku yang lain. Bapak Ibu yang diminta Allah SWT, kalau kita perhatikan di kalangan kaum muslimin sendiri, mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan persoalan jin. Ada yang kemudian a priori membahasnya dengan menganggap bahwa tatkala setelah berbicara masalah jin itu sudah divonis takhayul. Pokoknya kalau bukan jin mesti takhayul. Ya. Bahkan ada yang tidak percaya dengan adanya jin, tidak mau tahu tali dari ini. Ya. Tidak percaya adanya jin. Ini berbahaya. Terhindar dari takhayul tapi bisa terjebak pada kekafiran. Karena berapa banyak ayat-ayat menyebutkan tentang adanya jin, ikut karakternya dan bagaimana mereka itu. Bahkan satu surat penuh Allah menyebutkan perihal jin dalam surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin. Belum lagi hadis sangat banyak, ya, mutawatir hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jin. Ya. Ini sisi ekstrim yang pertama. Sisi ekstrim yang kedua, di kalangan kaum muslimin ada mereka-mereka yang percaya dengan adanya jin. Mereka percaya bahwasanya selain manusia ada makhluk lain yang tidak tampak. Akan tetapi seringkali mereka salah persepsi, salah dalam menghukumi dan salah dalam meyakini. Termasuk salah dalam
berlebihan di dalam menyikapi fenomena adanya masalah ini. Bapak Ibu yang kalau Allah SWT, ya, banyak orang-orang yang pengen sakti, kemudian mereka mencari sahabat dari golongan jin, ya, pengen songilan, rasa hidup kapal, mantra-mantra hilang kelingan, bareng judul, ya, lali, basalan, ya. Berhilangnya gampang, judul itu ya, ya. Bapak Ibu yang dikenal Allah SWT, ada orang yang pengen kebal, dia melakukan segala macam lelaku, ya, dia apa itu turun melalui bulan, ya, melakukan berbagai macam puasa, tapi bukan puasa dalam Islam, sing dilakoni poso putih, ya, sing dipangan sing putih-putih, sego, ya, gula pasir, ya, camping, rami, kertas, pokoknya yang putih itu dipangan, ya. Poso rawat, boleh makan apapun kecuali nasi, aspal ya mana doyan, ya. Mulai dari gerowong-gerowong, kayak apa sih poso rawat, ya. Ono poso leng itu tendero, apa? Tendero lemak. Poso melon, ganteng, duit. Poso mati geni, itu jadi Dracula, ya. Dengan cahaya kan Dracula itu. Ya. Ada orang-orang yang salah di dalam meyakini Jai Langkung, dikiranya dia adalah orang yang telah mati. Jai Langkung itu, itu pasti pun nanti dolanan Jai Langkung. Banyak ya. Nah, dia dikasih tulisan, lalu ditanyai, kamu siapa namanya? Namanya Susulan. Ya, rumahmu di, rumahnya di sini. Ya, lama pokok mati di apa? Nah, ini korban pesawat, dimakan toidu, ya, bunuh diri, dibunuh dengan cara tragis. Biasanya itu kematian yang disebutkan kematian yang menyeramkan, ben ketok sangar. Setelah itu biasanya kemudian ada tradisi sesaji, ya, ada kesirikan-kesirikan yang berjalan, karena itu yang dituju oleh setan, ya. Makanya belum pernah saya dengar dari nanti teman Pak, saya langsung ditakoni mau pokok mati loro untu tahu lah. Tahu apa ini? Ya. Nah, itu sebenarnya setan yang dia mengaku sebagai orang yang telah mati. Orang yang telah mati kemungkinannya dua, iman nikmah wa iman adab. Apakah mendapat nikmat kubur atau mendapatkan adab kubur? Boten kober ada pesta Jai Langkung, ya. Di sini ada pesta, ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Alhamdulillah saya datangnya diundang, pulang juga ada yang ngantar, ya. Soalnya Jai Langkung Pak, ya. Nah, jadi biasanya dia sebutkan tentang kematian yang menyeramkan untuk menimbulkan apa? Kesan sakral, ya. Nah, hadirin yang dikenal Allah, orang yang telah mati itu iman imah wa iman adab. Jadi kalau ada orang yang apa ini, karena dia itu bertemu dengan orang yang telah mati, itu bukan orang yang telah mati. Atau yang mengaku sebagai orang telah mati, itu bukan orang yang telah mati, ya. Kayak di film-film itu Pak, wes mati. Nah, di tulisan ini istilah arwah, kaduannya apa? Arwah gentayangan, arwah penasaran, ya. Wes mati, ya, dibunuh, kemudian dia apa? Arwahnya penasaran, gentayangan, lalu balas dendam. Boleh sapa sing mateni ketemu langsung ditekok, ya, ditekek, ya. Kemudian dia mati. Pertanyaannya Pak, apa hukumnya orang mati membunuh? Dosa apa mboten? Wes mati mateni wong dosa mboten? Terus kita mikir ya, hukum orang mati membunuh dosa betul? Dosa. Lah pun mati kan itu dosa apa? Oh betul. Berarti apa Pak? Berarti apa Pak? Dosa apa betul? Silakan dibuka kita pikir. Gak ada. Kenapa? Tidak ada kasusnya. Ya, nggak ada kasusnya itu. Yang kata amalnya putus, ya. Dia tidak bisa lagi beramal. Lapas mati kok matanya uang, ya. Amalnya terputus, sudah tidak lagi beramal. Ini kok hari ini, ini itu sinetron.
Sinetron tradisi raisa dolan nang ndi Pak ya. Itu sinetron beranak dalam kubur. Enten itu ya. Oh bedane sinten itu. Ya. Nah, jadi orang yang apa ini yang telah mati itu tidak ditayangan. Ya. Sama juga begini pertanyaannya Pak. Apa hukumnya orang yang sudah mati kemudian menolak orang yang masih hidup untuk ganjaran badan itu? Bagus. Cara itu ganjaran memang kok tidak dulu mau sing kudu. Itu ganjaran badan. Sudah putus amalnya, mula, ampun kok dadak jaluk tulung karo sing napa? Wis mati kok jaluk tulung mboten saged ngamal itu, ya. Apa enggak terus dengan jaluk tulung terus dia bisa beramal itu ganjaran, ya. Ingqata amaluhu, dia hanya dianggap tetap beramal. Dia tidak bisa beramal, tapi dianggap tetap beramal dengan apa? Sedekah jariyah yang pernah dia lakukan, ya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan orang lain, kemudian karena doa anak-anaknya, ya. Jadi mereka tidak bisa beramal. Jadi aku jalur itu kalau semua mati, orang sama apa-apa jalur ini, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini beberapa kesalahpahaman orang dalam meyakini sesuatu yang dianggap jin, tetapi sebenarnya hanya rekayasa, atau itu sesuatu yang sebenarnya jin tetapi dianggap sebagai arwah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai suatu kali juga ada yang disebut dengan pengajian gaib. Pengajian tapi sing dundang, sing dundang ngisi niku sunan. Pengajian akbar oleh bukan ustaz lewat nih, bukan kiai, bukan habib, tapi sunan bonang yang dundang. Tarane pun terus dong kabeh, ya. Satu orang pemaju, ya, sebagai media untuk menghadirkan rohnya Sunan Bonang, ya. Wah langsung tekane apa itu ilmu apa sing ngundang ngawan itu lari loh, terus tahu ngamalke tapi jenenge tak lari, ya. Jadi dia katanya bisa mendatangkan sukma, mendatangkan arwah, ya. Lalu dihadirkan di fisik tadi, kemudian dia baru ceramah, bisa ceramah Pak, ya. Nah, tapi tidak boleh itu ditanya Pak, rasa jawab, ya. Wong koyo kaset itu, nah diklaim bahwa itu adalah Sunan Bonang, ya. Maka pernah saya sudah buku, ya, campur tangan cindera manusia di Klaten, lalu ada setelah itu ada orang yang datang ke rumah saya. Dia bilang saya tidak cocok dengan apa yang Ustaz sampaikan, ya. Saya tidak sependapat dengan Ustaz. Ya, Ustaz bilang tidak boleh minta kepada orang yang telah mati, ya, bahwa mereka tidak bisa nolong. Ustaz, saya terus terang, ya, sering sekali saya berguru kepada Sunan Bonang katanya. Ya, kok bisa? Iya. Di waktu-waktu tertentu saya belajar kepada beliau. Saya ketemu dengan beliau, saya salaman dengan beliau, saya cium tangannya, bahkan saya mencatat ujangan-ujangannya. Ini Ustaz, catatannya. Coba lihat Ustaz. Ya. Apa kayak ini jelek katanya. Saya baca itu. Dari ini sinau sama Sunan Bonang, ya. Wah ini kamu harus banyak belajar, kamu harus banyak beramal. Standar, ya. Standar sekali. Ya biasa seperti itu. Apa saya bilang, Mas, yang dituju bukan isi pesannya itu, tetapi keterkaitan kamu dengan yang kamu jumpa itu. Coba kalau sampai yang punya kenalan Sunan Bonang, kalau sampai yang punya masalah, kamu datang sama siapa? Ya, dikenalan Sunan Bonang apa? Masuk ke psikiater, masuk ke dokter langsung mau enggak? Siapa? Sunan Bonang. Iya, saya akan Sunan Bonang. Ya. Loh, bagaimana Anda bisa ketemu? Saya akan datangi kuburannya. Ya. Loh, apa? Kemudian Anda masuk kubur atau selalu mendapatkan apa ini yang Anda maksud tadi hadir? Ya. Memang tidak. Lalu bagaimana supaya Anda bisa ketemu dengannya? Saya tanya begitu. Ya. Ya saya akan hadirkan dia, saya panggil dia. Nah ini dia. Ya. Ini dia maksudnya. Ya. Yang namanya doa itu tolakul ghaib bi dzalil ghaib. Memohon pada pihak lain yang gaib, itu namanya doa. Doa adalah
ibadah ditujukan untuk selain Allah berarti apa? Musyrik. Ya, doa itu ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ditujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan satu kesyirikan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, akhirnya setelah 2 jam debat, ya, sampai pada kesimpulan dia baik Ustaz, saya tobat, saya mengaku salah, ya. Lalu dia minta majelis ilmu. Alhamdulillah ketika itu saya ada majelis di Cawas, ya. Kamu ikut majelis saya bahas kitab tauhid dulu, sudah lama sekali, ya. Bapak Ibu sekalian, ini akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang dia tidak mengetahui, ya, dan efeknya sangat besar, yang kesyirikan. Kita belajar tentang akidah ini. Akidah itu seperti kalau Islam dalam pohon, akidah itu seperti akarnya. Kalau akarnya busuk, itu tidak rusak, ya. Lambat laun atau bahkan dengan sangat cepat itu buahnya akan rontok, daun-daunnya berguguran, dan batangnya pun juga akan busuk, ya. Begitupun seseorang meskipun banyak amalnya, tetapi akidahnya rusak, nah itu akan berefek kepada apa? Kepada ya, rusaknya amal-amal. Makanya kesyirikan bisa menyebabkan lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka hapuslah seluruh amalanmu. Bapak Ibu, sebelum kita jawab pada campur tangan jin dan manusia, kita berkenalan dulu dengan jin, ya. Yang mungkin kalau yang kita kenal, yang pun kenal sebut ini. Nah, Anda saya pengenalan, ya. Baik, kita kenalan dulu apa itu jin, biar kita nanti tahu, ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah jin, kita sekali lagi tidak memiliki peluang kecuali harus membaca, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebut jin, para ulama di bahasa, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, wa masmiyal jin illa listinanihim aistariman yawiyun. Tidak disebut jin melainkan karakternya yang istina, yakni istitara'il uyun, secara asal terhalang oleh pandangan mata manusia, ya. Jin itu secara asal terhalang oleh pandangan mata manusia, ya. Makanya dalam bahasa Arab sesuatu yang menghalangi itu disebut dengan ada menggunakan huruf jim dan nun. Contoh, ya, perisai. Perisai itu dalam bahasa Arab junnah, pakai jim dan nun, karena dia bisa menghalang seorang dari musuh, ya. Maka disebut dengan junnah. Bayi di rahim namanya janin, karena tertutup oleh 3 kegelapan kata Allah, ya, berada di dalam, ya, rahim ibu, ya. Surga disebut dengan jannah, pakai jim dan nun. Kenapa? Huffatil jannah bil makarih, kata Nabi. Jannah itu tertutupi, terhalangi oleh berbagai hal yang tidak menyenangkan, ya. Maka disebut dengan jannah. Jin secara asal juga terhalang dari penglihatan manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya, ya, mereka, ya, iblis dan kabilahnya dari golongan jin bisa melihatmu dari arah yang kamu tidak melihat mereka. Jadi secara asal jin itu tidak bisa terlihat. Tetapi dalam satu kondisi jin itu menampakkan diri dalam wujud yang lain. Bukan karena manusianya yang bisa melihat, tetapi karena jin yang menampakkan diri. Contoh kasus ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau diperintah Nabi dalam hadis Bukhari untuk menjaga Baitul Mal. Fa'ata'atin, lalu datanglah sesuatu yang datang. Jadi redaksinya itu fa'ata'atin, datanglah sesuatu yang datang. Tidak disebutkan spesiesnya apa. Nah, ubah yang itu dua, kewan yang itu kewan. Fa'ata'atin, datanglah sesuatu yang datang, dia mencuri harta mal itu, ya. Kemudian karena kelihatan ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Lalu dia merengek-rengek, saya punya keluarga, lepaskan saya tidak akan kembali. Dilepas sama Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ketemu Nabi, beliau katakan, ya, ngapusi, ya, yang datang ke kamu itu setan. Mengko bali meneh. Betul, malah berikutnya kembali lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah, dilepaskan lagi karena kasihan sampai yang ketiga kali. Ketika beliau sudah berkomitmen tidak melepaskannya, ya, lalu makhluk tadi mengatakan, ya,
kamu lepaskan saya dan aku akan ajari kamu sesuatu yang bisa menjadikan ya kalian manusia selamat dari gangguan golongan kami. Ya, yakni kalau kamu ya hendak tidur mendatangi tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Ya, ayat kursi apa Pak? Bu? Ya. Antum ngapalin pas beli kursi, itu kursinya lali-lali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi ayat kursi ini ya, dia katakan kalau kamu baca sebelum tidur bisa menjaga kalian dari gangguan golongan kami. Setelah sampai kepada Nabi, maka Nabi katakan, shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia itu jujur kepada kamu, padahal dia itu pendusta. Zakat syaitan, dia adalah setan. Ya. Dia itu pendusta, tapi kali ini dia jujur. Nah itu menunjukkan bahwasanya ya setan dari golongan jin itu ada kalanya menampakkan diri, tetapi dalam bentuk tasyakul, dalam rupa yang lain, bukan wujud yang aslinya. Ya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dalam hadis Muslim, satu kali ada seorang sahabat, dia minta izin pada Nabi karena Nabi mengajaknya untuk berjihad. Dia katakan, ya Rasulullah, izinkan saya mau pulang dulu, mau pamitan sama istri saya. Lalu dia katakan, diizinkan sama beliau dan dikatakan, khudh silahaka fa in yakhafu 'alaika bani Quraidah. Silakan, tapi bawa tombak kamu, bawa lebih kamu. Saya khawatir nanti kamu dicegat sama Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Lalu dia pulang mendapati istrinya dalam keadaan berada di bibir pintu mencurigakan. Ya, kok arep lumonya ngendi sampai suaminya penasaran. Ya, karena gerakannya kok mencurigakan. Ya, sampai ketika itu suaminya marah, istrinya bilang, tunggu dulu ya Kakanda, ya, silakan Kakanda masuk rumah dulu, apa yang ada di dalam. Setelah itu silakan Anda berbuat sesuka Anda. Ternyata di dalam ada ular yang sangat besar yang langsung ditikam sama sahabat Ansar tadi. Terjadilah pergulatan hebat dan akhirnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, wala yudra ayyuhuma awwalu mata, tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih dahulu mati. Ya, apakah sahabat Ansar ataukah ular itu? Ya, dan setelah disampaikan kepada Nabi, ternyata ular itu adalah jin. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ada kemungkinan jin itu melakukan tasyakul, ya, yakni menampakkan diri, tawawul. Nanti Pak Anda yang diberui Pak, Pak nanti diberui. Ya. Nah, diberui itu Pak. Ya. Pak berdungus nama lengkap itu. Ya. Saya tak turu, nah diri gitu Pak. Ya. Apa melayu nek di jalan? Ya. Ada dua cara. Pertama dengan ta'awud, ya. Yang kedua pendapat Umar bin Khattab sekaligus beliau berdasarkan pada sebuah hadis juga, ya. Ada diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza tarawwalatil qailan fabadiru bil adzan." Kalau kamu lihat ada tarawul, ya, yakni ada penampakan, Umar bin Khattab mengatakan makna tarawul adalah, ya, yakni tilka saharatul jin kasaharah bainakum. Itu adalah sihir dari golongan jin bagi manusia di kalangan kalian, ya. Nah, ada tarawul, ada penampakan tadi, fabadiru bil adzan, maka bersegeralah adzan. Ya, ta'awud atau adzan. Kok ora lunga, ampun ta'awud ampun adzan, ya. Jupuk no bono balangan, ya. Paling menungso niku, ya. Menungso. Dikandani kaya foto kaya bing ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, makhluk gaib kok nongol jadi ora gaib, Bapak Ibu jangan lupa, ya, bahwa jin juga pernah menampakkan diri pada zaman Nabi Sulaiman. Ya, bagaimana Ibrit mengatakan, ya, waqala Ibrit minal jin, berkatalah Ibrit dari golongan jin, ya, saya akan mendatangkan Singgasana Bilqis sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk Tuhan. Ya, kalau ada yang bertanya, bagaimana jin bisa tampak, ya, pada makhluk gaib, saya bertanya, malaikat makhluk gaib atau bukan? Gaib. Ya, Jibril gaib atau bukan? Gaib. Pernah tidak Jibril nongol?
Kapan nongol? Nonton kalau datang Senin, oke? Ya. Mungkin kalau ngaku masih ketemu Jibril ya, ya semuanya ya. Nah, Jibril pernah tampak pada zaman Rasulullah dan disaksikan para sahabat yang lain. Para sahabat takjub dengan keadaan orang yang dia menampakkannya sebagai seorang orang Arab ya. Dalam hadis yang sangat panjang, hadis yang sahih ya, bahkan yang disebut-sebut sebagai ummu sunnah ya, induknya sunnah di sini ya. Hadisnya sangat panjang ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidul bayadi thiyabi shadidus sawadi sa'ri la yura 'ala safar wa la ya'ifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'ti zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait istata'ta ila sabila qala sadaqta qala fa'ajibna yas'alu an wa yusaddiquhu qala akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri qala akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu 'anha ya min as-sa'il dan seterusnya. Tak pakai rampung itu nih, rampung ya. Jadi hadis riwayat ini sahih. Tatkala Jibril tadi sudah bertanya pada Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, terakhir Nabi mengatakan, ya, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Ya. Kemudian Rasul mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian beliau katakan, hada Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itu tadi yang datang adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perihal agama kalian. Jadi Jibril makhluk gaib tetapi pernah menampakkan diri, tapi itu bukan wujud yang aslinya. Ya. Makanya begini bagus sekalian, kalau ada orang ya, jadi masalah penampakan diri, jin itu secara terhalang dari pandangan mata. Jika dia normal, satu, bahwa itu bukan wujud yang aslinya. Kedua, ya, bahwa itu karena kemauan jin, bukan karena kesaktian orang yang bisa melihat. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya, beliau katakan, man za'ama anna ra'a jinnan faqad abtala syahadatahu. Barang siapa yang mengklaim dia bisa melihat jin di mana saja dia berada, ya, maka kita tolak kesaksiannya, ya. Kesaksiannya ditolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jin itu diciptakan khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marijin nar wa khuliqal insan mimma khuliqalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari apa? Dari api. Jin diciptakan dari api, ya. Sapa geni, sok nek nang rokok dicipta nang geni. Lawan apa badan? Jeruk kok minum jeruk katanya. Ya, ada yang tidak percaya. Masa toko geni disiksa mbok geni apa lara? Lara mboten tahu. Manusia diciptakan dari apa? Kapal lemah. Bandeng nunggal lara lan. Lara mboten. Dari kamu rasane apa coba? Pipi asalnya sama apa niki? Kapal lemah. Tangan sama lemah. Wah, mana badan? Belum tahu rasanya Pak. Belum tahu rasanya dari. Nah, jadi bukan sesuatu yang mustahil, ya. Diciptakan dari api, ketika di neraka bisa dengan api pun juga akan sakit. Ya. Bapak yang menolak, kemudian gimana jin tinggal? Jin tinggal pertama di WC itu khusus untuk setan. Ya. Setan dari golongan jin. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk WC apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Varian benar. Bapak Ibu, jadi informasi doa ini menjadi informasi bahwa setan itu satu dia tinggal di WC, yang kedua ya ada laki-laki ada perempuan.
Nah, karena di situ tempat tinggal jin, setan, makanya ya keluar pun juga kalimatnya ghufranan. Ada mohon ampun kepada Allah. Mulane nek di sini ku cepet-cepetan, apa perlu dimawon, boten sah, suwi-suwi ya. Nang Facebook nang WC Facebookan. Masa tadi aneh, apa-apa Facebookan ya. Kalau ini, mau data baru diambil status Facebook ya. Tanam tadi ini gumun ke Pak Bu. Ya, nah jenengan luwe apa Pak? Nah luwe pripun? Data tanam tadi banget ya. Gawe status nang Facebook lapar nih. Apa bener terus marah kalau dia? Nah jenengan ngelak pripun Pak? Muncul tanam tadi banget ya. Haus nih gitu loh ya. Nah, teman-teman sholat bareng status Facebook baru kok nih, waduh ya, baru kok status, saking banyak Facebook, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ya, ini tempat tinggal setan, ya. Setan juga kadang dia tinggal di rumah-rumah manusia, ya. Itu betul sih membayangkan setannya, ya. Kapan itu? Tatkala manusia masuk ke dalam rumah tanpa berzikir pada Allah, tanpa bismillah, ya. Bismillah wa bismillahi farajna ya. Masuk beledeng. Maka kalau manusia masuk rumahnya tanpa zikir pada Allah sama sekali minimal bismillah itu ya, maka setan akan berkata pada teman-temannya, asraftumul mabiyyin, seperti dalam hadis Muslim. Kalian mendapatkan penginapan gratis. Enten balik itu ke setan. Ya. Kalau kemudian dia masuk dalam rumah, dia makan, tangan kiwa kalau juga terus bismillah. Ya, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit wal asya. Ya, teman-teman, kita mendapatkan penginapan gratis dan makan malam gratis juga. Ya. Enten saya pemain setan tak tiba ya Pak. Ingin dulu pemain setan betul. Mas, malam betul. Kayak tidak memah nih, ya. Dikeluarkan dan memah nih sana ya. Nah, satu lagi Pak. Ya, ini harus hafal ini, ya, doa ini sebelum datang waktu malam Pak. Apa ini sangat-sangat ya. Kalau mendatangi istrinya, mendatangi dalam tanda kutip, ya, maka diperintahkan untuk membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, ya, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan pada kami. Ya, itu doa bapak-bapak kudu apa ya? Tak dulu mari Pak. Hafal Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Itu doa sebelum itu. Boten donga sak lise salat. Lalu kalau menata ikrar kita mau niku. Allahumma jannibna syaitan dan syaitan ma razaqtana. Maafum ya amin. Amin. Jadi Pak Imam aja ya. Aku ini setan amin. Amin. Ya udah nanti ya. Ya makanya perlu ilmu ya. Tata apa-apa banyak sekali doa-doa yang kita ini tapi langsung dari mengamini Allah ini doa orang sendirian. Ini doa apa kan ada ini pentingnya apa? Ilmu ya. Nah, karena kalau seseorang berhubungan kemudian dia sebenarnya bisa dengan itu ya, maka kalau Allah takdirkan lahirkan seorang anak maka dia tidak mudah diganggu oleh setan. Kok do pakai berdigasan anak saya itu dia pas di sini betul betul ada ya. Hati-hati. Bapak itu yang punya Allah ya. Nah, aku anak-anak gak perlu Pak. Dengan ini nama betul betul Pak. Mulane apa pendidikan rumah ya. Nah, kalau ada indikasi di rumah-rumah apa ini ada suasana yang tidak nyaman atau malah kemungkinan ada gangguan-gangguan ya, maka hendaklah dibacakan di dalam surat Al-Baqarah dan secara umum dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ini cara mengusir setan dari rumah ya. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yahdur minal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Ya. Ini kata Ibu Taimiyah, ini menjadi mafhumnya begitu. Ya. Bedakan rumah kamu dengan kuburan.
Apa yang membedakan rumah dengan kuburan? Yakni di kuburan tidak ada bacaan Quran, maka di dalam rumahmu adakan bacaan Al-Quran. Itu maksudnya. Apa malah balik, ya? Berikut, namun atau mata Quran itu kuburan. Akhirnya setan nang kuburan dok, belum di rumah. Dan itu pusat setan lagi, ya. Sekarang ada sekali. Mata Quran datang kuburan pak. Daerah acara nang kuburan itu mata Quran, ya. Padahal yang kita disuruh membedakan rumah dengan kuburan. Apa sih kita yang membedakan bacaan Quran? Di mana bacaan Quran diadakan? Di rumah-rumah kita. Ya, ini kesimpulan yang sangat cerdas dari Ibnu Taimiyah dan banyak orang tidak pernah tentang itu. Ya, hendaknya kita perbanyak rumah kita dengan bacaan Quran. Kemudian jin terkadang tinggal di lubang-lubang tanah, yakni bekas sarang-sarang hewan tanah. Ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabul mar'i fil juhri, ya. Ayyabul mar'i fil juhri. Nabi melarang seseorang mengencing lubang, ya. Seseorang mengencing lubang. Termasuk jin juga kadang tinggal di lubang-lubang tanah itu, ya. Makanya kita dilarang mengencingnya. Kata dan mengatakan kenapa tidak boleh mengencing lubang, ya. Fa innaha masakin jin, karena disitulah tempat tinggal jin termasuk jin muslim. Itu hikmahnya Allah alam, bisa jadi mengganggu mereka, ya. Kenapa Nabi melarang? Karena tempat tinggal jin. Lagi enak-enak angkop dengan pipis ya. Bisa ngamuk ya. Allah alam, tetapi ada hikmahnya itu pasti, ya. Kemudian kadang tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Makanya Nabi katakan kalau kamu singgah di tempat-tempat tertentu yang jarang disinggahi manusia, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika kalimatillah kita nanti mencari masalah. Itu yang diajarkan Nabi. Kemudian sedikit lagi ya. Identitas yang lain ini baru berkenal dengan jin campur tangannya sangat banyak. Cuma nanti akan kita ringkas. Identitas jin yang lain, jin juga butuh makan dan minum. Setan juga makan dan minum. Kita diperintahkan makan dengan tangan kanan karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, berarti setan juga makan. Ya, makannya pombo. Tapi ya kalau jin muslim, Nabi pernah beliau mengatakan melarang seseorang melakukan istinja atau istismar. Kalau buang air besar, buang air kecil kan kita boleh menggunakan benda-benda keras, batu dan yang lain-lain ya, untuk menghilangkan najis itu. Tetapi yang beliau larang, tapi jangan menggunakan tulang. Ya, kenapa? Karena itu adalah perbekalan saudara kalian dari golongan jin. Ya, jadi tulang yang tatkala kita makan daging sesuatu yang kita bacakan basmalah, ya, nah itu tulang itu menjadi perbekalan saudara kalian dari golongan jin. Ya. Nah, bagaimana cara makannya? Ini sesuatu yang kita tidak perlu mencari tahu kalau memang tidak ada keterangannya. Oke? Nah, apa yang didati, ya? Apa dikeremus? Ya. Yang jelas keterangan Nabi sampai di situ. Oke? Nah, kemudian bagus sekalian, jin juga pernah ingat, termasuk iblis punya anak keturunan. Apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni? Apa kamu tidak jadikan iblis dan anak keturunannya ya sebagai wali selain Allah? Jadi iblis itu pilih anak, dibutuh barang. Terus bujuni sapa? Insan tahu bujuni iblis. Lepas dari iblis itu terkenal, tidak tahu istrinya. Bujuni iblis tidak. Betul. Ada seorang ulama besar di kalangan tabi'in namanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, luar biasa ilmunya. Ya. Imam di kalangan tabi'in. Ketika itu ditanya, Allah menyebutkan iblis punya anak keturunan. Lantas siapakah istrinya? Apa kata beliau? Beliau katakan, itulah pernikahan yang saya tidak menghadiri resepsinya. Aku lagi mas, ya. Iya, jawabannya begitu. Ya. Tolong jenenge iblis di kapal orang penting. Ya. Bahkan proyek utama iblis kan zina, ya. Nah, jin
beranak pinak, dia punya anak keturunan, ya. Lalu apa nanti dunia tidak penuh dengan adanya jin? Jadi jin orang mati, siapa bilang? Ya, yang matinya sampai hari kiamat itu adalah iblis saja. Jin bisa mati, ya. Seperti tadi kisahnya sahabat Ansar tadi, kata Abu Sa'id, wala yudra ayyuha awwalu mata, tidak diketahui mana yang lebih dahulu mati. Jinnya mati, sahabat Ansar juga ya mati. Jadi keduanya mati. Yang diberitahu hanya iblis, ya. Lihat bagaimana perkataan iblis. Dia mengatakan, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbi, undurlah aku, pakai yang mutakalim. Yang mutakalim itu dia seorang saja, seiblis bukan orang ya. Dia seiblis saja. Ya Allah, undurkan aku sampai hari kiamat. Begitupun jawaban Allah, innaka minal mundzirin. Kamu seiblis, ini adalah mukhatab ya, anta ya, hanya satu person saja. Innaka minal mundzirin, kamu diberi tangguh ya. Nah, jadi ini jin punya anak dan keturunan. Jin bisa melakukan tasyakul ya, menampakkan diri dan sudah saya sampaikan. Dia jin bisa mencuri berita dari langit ya. Satu kali para sahabat sedang berbincang-bincang tentang masalah kehebatan dukun. Apa kata beliau? Laisu bisyai. Mereka tidak ada apa-apanya, kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan, tapi ya Rasulullah, kadang mereka memberitakan perkara-perkara yang akan datang dan ternyata benar. Ya, ramal tak tepat. Apa kata beliau? Beliau katakan, tilkal kalimatul haq. Yahtifuha al-jinni, fa yahtifu ila udhuni walihi, fa yazidu bimiyah kadibah. Itu sebenarnya kalimat yang benar yang diberi jin di langit, kemudian dibisikkan ke telinga temannya dari golongan manusia yang didukun, kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi akurasinya cuma 1% saja. Ya, ini pun menerima itu, gitu, ya. Nih juga, tapi ini dan itu, ya. Bapak sekalian, ya. Meskipun kebanyakan paranormal itu cuma dia memodalkan musibah, ya. Jangan heran kalau ada dukun bisa nebak lagi wong teko, ya. Pindah Pak Mbak, kalau napa sowan badhe silaturahmi, nomor kali kenalaken kula wis rasa kandha ngerti sapa jenengmu, ya. Lho kok jenengan ngertos aku kok ngerti sak jenenge minara, ya. Kula saking semen, kula saking rasa kandha ngerti. Pas semen tak kok ngerti aku kok, ya. Keperluan kula ya rasa kandha aku yang ngerti kula napa. Lagi rame to kalau bojomu to. Lho kok ngertos jenengan, ya. Wah, ketake mampu, Pak. Niku enten carane, Pak. Ya, kula ngerti carane niku. Pengen ngerti banget. Pengen. Kalau saya dari dukun, ya. Aku malah kandani. Kalau saya ngajari dari dukun, main ngerti nggak? Saya datang dukun itu diapusi. Ya. Ada orang datang ke tempat itu, ya, mungkin ke bis turun situ, tanya sama orang di situ, ya. Pak, pun di dalam Mbah Bulan, Mbah Dukun. Oh, enggak, kalau dari ini, diantar Pak ini. Enggak. Nah, dalam perjalanan karena aku dengan dalam pun di Pak. Kalau saking sekian itu kalau salah kali Pak, ya. Oh, bukan oke. Lah, dengan asal sih dengan ngabutan si Fulan namanya. Oh, namanya Fulan dicatat ya benar ini, ya. Kalau jagongan nang Mbah Dukun mau, ya. Itu nama apa? Segera apa Pak? Lebih sepindah saja dengan dia itu lebih ramai kali bujukulo, ya. Nah, catat nih, tekan nama dukun, ketok pintu, orang buka-buka. Saya Pak Plot tak bawa nawatan meeting, wah lewat buri langsung dibuka ke Mbak ini Mbak, ya. Ini sendiri Mbak, si Fulan, ya. Terus lagi ramai kan bujuk Mbak, itu mas Mbak, ya. Wah, itu ada gareng. Betul, ya. Tentang aku sudah jenengmu loh. Oh, anak kondo aku ngerti sama jenengmu, ya. Ayo aku Senin ngerti. Tak kira aku bojomu yo ngerti. Dikandani kancaku. Ate. Kono iki do percaya men, ya. Nang dukun sampeyan kena santet, ya. Ora percaya kene, ya. Dijipunin dok, diglinding-glindingi nggon teng. Wah, tak sedot iki sandate. Wah, pro tiba isine apa? Jarum, paku, pinus, pocong, ya. Niku nggih diapusi, nggih. Pripun diapusi? Ya. Itu memang secara khusus ada yang namanya telur santet. Enten sing dodolan iku, nggih. Sing biasane tuku ngerti, tukune nang ndi ngerti. Nek ora iso tuku, iso gawe dhewe, nggih. Pengen tak sedotan tanah tinggal ini.
Wah, dengan apa guru dong kalah 1 juta itu loh gitu ya. Kan betul? Wani piro? Wah.